Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mewawancarai salah satu pengusaha yang sukses. Nah, kami membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Al-Islam. Nah, di sini pertama kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah. Nama saya Elsa Hertianti. Nama saya Nadia Amalia Syaharani. Nama saya Giviona Rasulina Pilsi. Kalau gitu mari kita wawancarai pengusahanya. Sebelum kita mulai wawancara ini, sekiranya boleh Tante untuk memperkenalkan diri dahulu. Boleh, nama saya Esti Fatmawati. Tante menekuni bidang usaha apa? Usaha barang harian dan sembako. Baik, kita mulai saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana perjalanan karir hingga sampai sekarang ini? Ya, di awal mulanya itu dari suami saya ya. Pertamanya dia itu hidupnya sebenarnya nggak langsung seperti ini. Awalnya dari hidup susah ya, kalau bisa dibilang gitu. Mulai pekerjaannya itu semua dilakukan dari mulai dia bekerja sebagai tukang gitu. Terus pekerjaannya, pokoknya semua yang dapat dilakukannya. Ya, jadi pertama kali dia juga kuliah. Awalnya sebelum dia selesai dia kuliah dulu, terus tempat terhenti karena dari pihak keluarganya itu mendapat masalah gitu, jatuh gitu ya istilahnya. Terus kemudian dia kuliahnya terputus. Nah, pas kuliahnya terputus itu dia lanjut bekerja untuk ya menghidupi keluarganya lah ya. Apapun itu pekerjaannya dilakukannya seperti ya tukang apa semuanya gitu. Terus berhenti selama setahun itu kalau nggak salah ya. Nah, setelah terhenti dapat lagi dari adiknya gitu ya. Dapat lagi dari adiknya bantuan, semuanya itu dilakukan juga sama adiknya. Terus alhamdulillah dapat rezeki, adiknya lulus di Bank BRI dan kemudian dibantulah si abang ini, suami saya ini untuk kuliahnya lagi. Nah, setelah itu dia tamat kuliah, kemudian dari keluarganya juga ikut ya sama-sama lah gitu ya. Terus udah lulus, alhamdulillah dapat pekerjaannya di sini sebagai perawat di Ibnu Sina. Nah, selama bekerja di Ibnu Sina selama berapa tahun? Sekitar 5 tahunan. Kemudian lulus. Nah, bekerja di situ selama 5 tahun. Kemudian dapatlah dapat istilahnya informasi dapat bekerja ke Jepang ya. Ikuti tesnya di RSUD, alhamdulillah nama suami saya terpanggil, istilahnya lulus gitu ya. Lulus, kemudian berangkatlah ke Jepang ini dan bekerja selama 7 tahun lamanya. Nah, sebenarnya masih bisa kami untuk tinggal di Jepang, tapi karena mengingat situasi, kondisi nantinya kalau ada apa-apa di keluarga Indonesia, misalkan sakit atau apa kan kita susah karena jauh. Jadi kita berusul untuk pulang aja ke Indonesia dengan membawa ya seadanya aja dana gitu untuk membuka usaha ini. Sampai akhirnya membuka usaha ini. Iya, membuka usaha ini. Ya, alhamdulillah gitu ya. Dari dana yang seadanya aja itu ya bisa terbangun. Ya, inilah dia sembako kita. Berarti
sebab faktor membuka usaha ini salah satunya karena orang tua. Iya, karena orang tua itu kan kita nggak tahu ya, orang tua karena udah tua kan gampang sakit-sakitan. Nah, karena kita udah dua orang tua udah ya dipanggil gitu duluan, kita nggak bisa pulang waktu itu. Jadi kita berinisiatif untuk pulang aja ke Indonesia dan membuka usaha ini gitu. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana caranya menghadapi untuk kendala ini selama berkarir atau berusaha di jualan sembako ini? Kalau untuk kendalanya ya selama ini ya insya Allah belum ada ya untuk kendalanya. Hanya palingan juga ya misalkan masalah-masalah ya mungkin pengambilan aja gitu, pengambilan barang itu aja sih masalahnya. Kalau untuk masalah-masalah yang masalah yang gimana-gimananya enggak, insya Allah belum ada gitu kendalanya. Ya, alhamdulillah masih berjalan lancar. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Apa nilai-nilai usaha yang Islami yang Ibu terapkan dalam usaha ini, Bu? Maksudnya iya. Oh gitu ya. Ya namanya kita orang Islam ya kan. Memang harus gitu menerapkan ya namanya sholat 5 waktu juga harus kita laksanakan ya. Terus juga kita juga sebagai pedagang harus memiliki ya sifat kejujuran gitu ya. Misalkan ada masalah pengembalian uang misalkan gitu. Yang kurang kita harus jujur, kita sampaikan sama konsumennya kalau ini kurang uangnya atau kelebihan, seperti itu harus kita terapkan memang dalam usaha biar dapat berkahnya gitu. Kira-kira apa kesan pesan Ante untuk kami yang kebetulan kami juga dari jurusan ekonomi yang nantinya kemungkinan kami akan buka usaha juga. Ya kesan-pesan Ante ya semangat aja untuk ya belajar lah dulu ya. Belajar terus jangan pantang menyerah apapun itu masalahnya, pasti ada jalan keluarnya ya. Terus pokoknya ya yang satu paling poinnya itu adalah kedisiplinan gitu, yang paling penting dalam dan juga ada punya motivasi lah untuk lebih maju, berkembang. Pokoknya jangan pantang menyerah gitu aja, harus semangat hadapi masalah apapun itu masalahnya. Gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.